Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang hukum Coulomb. Nah, dari soal ini, yaitu soal 1, kita bisa lihat kalau dari soal ini diketahui, mungkin sebelumnya kita baca dulu ya. Jadi perhatikan gambar di samping, yaitu muatan Q1 sama dengan minus 8 Q Coulomb, Q2 sama dengan plus 1 Q Coulomb, Q3 sama dengan plus 2 Q Coulomb, terletak pada sumbu X. Betul-betul di X sama dengan 0, X sama dengan L per 2, dan X sama dengan L. Dengan L sama dengan 2 cm. Asumsikan ketiga muatan ini dapat bergerak. Nyatakan jawaban Anda dalam Q. Tentukanlah A. Gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q2 akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q3. B. Energi potensial sistem tiga muatan tersebut. C. Posisi pada sumbu X dan yang medan listriknya bernilai 0 jika muatan Q dihilangkan dari sistem. Dari soal tersebut, kita bisa mendapatkan info ini. Yang pertama, Q1 sama dengan minus Q Coulomb, Q2 sama dengan 1 Q Coulomb, Q3 sama 2 Q Coulomb, di mana L sama dengan 2 cm. Jadi jarak antara Q1 dan Q2 yaitu R12 sama dengan L per 2, maka 2 cm dibagi 2 sama dengan 1 cm atau sama dengan 0,01 meter. Dan jarak antara Q2 dan Q3 itu juga sama dengan L per 2, yaitu 1 cm atau sama dengan 0,01 meter. Maka kita langsung saja menjawab pertanyaan A. Seperti yang kita tahu dari soal tersebut, antara Q1 dan Q2 itu terjadi tarik-menarik karena muatan Q1 itu minus 8 Q, Q Coulomb, sedangkan muatan Q2 itu 1 Q Coulomb. Jadi karena muatannya berbeda, maka terjadi interaksi tarik-menarik. Dan antara Q2 dan Q3 itu muatannya sama-sama positif, maka terjadi interaksi tolak-menolak. Untuk melihat gaya Coulombnya, maka nanti yang dicari adalah gaya resultannya. Seperti yang kita tahu, rumus gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah konstanta bernilai 9 kali 10⁹ Newton per meter Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Maka untuk F12 yaitu gaya Coulomb antara Q1 dan Q2, kita bisa rumuskan yang persamaan ini, yaitu K dikali Q1 dikali Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilai Q1 yaitu minus 8 Q Coulomb dan Q2 1 Q Coulomb, dan R-nya itu antara Q1 dan Q2 adalah L per 2, berarti jadi L per 2 kuadrat. Dan jika kita masukkan nilainya, maka F12 menjadi K dikali minus 8 Q kuadrat Coulomb kuadrat per 0,01 meter kuadrat. Lalu kita masukkan nilai K-nya, yaitu 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dikali minus 8 Q kuadrat C kuadrat, dibagi 1 kali 10⁴ meter kuadrat. Maka bisa didapatkan gaya Coulomb antara muatan 1 dan 2 adalah minus 72 kali 10⁻13 Q kuadrat Newton. Lalu untuk muatan Q2 dan Q3, rumusannya F23 sama dengan K dikali Q2 dikali Q3 per R kuadrat. Kita masukkan nilai Q2-nya yaitu 2 Q Coulomb dan Q3-nya 1 Q Coulomb. Tadi juga dilihat dari soal sebelumnya, jarak antara muatan 2 dan muatan 3 itu juga L per 2. Maka jika kita lanjutkan, maka F23 sama dengan K dikali 2 Q kuadrat Coulomb kuadrat per 0,01 meter kuadrat. Dan kita masukkan nilai K-nya, F23 sama dengan 9 dikali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dikali 2 Q kuadrat Coulomb kuadrat, dibagi
1/10⁴ meter kuadrat. Karena ini, maka kita bisa coret kolom kuadratnya dan juga meter kuadratnya. Maka didapatkan gaya kolom antara muatan 2 dan 3 itu adalah 18 kali 10⁻13 Ki kuadrat Newton. Seperti yang disebutkan sebelumnya, maka resolusi angganya itu sama dengan sigma, yaitu F1 ditambah F2, di mana sigma F tersebut bernilai minus 72 kali 10⁻13 Ki kuadrat Newton ditambah 18 kali 10⁻13 Ki kuadrat Newton, maka menjadi minus 54 dikali 10⁻13 Ki kuadrat Newton. Ini adalah nilai resultan gaya dari interaksi antara muatan Q2 dengan Q1 dan Q3. Lalu kita masuk ke pembahasan soal B. Yang ditanya itu adalah energi potensial tiga muatan tersebut. Kita tahu bahwa rumus potensial untuk Q1 dan Q2 adalah U12 sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. Kita masukkan nilai Q1 yaitu minus 8 Ki Coulomb dan Q2 1 Ki Coulomb, di mana nilai N-nya tadi itu adalah L per 2. Lalu kita masukkan nilai K-nya, sehingga menjadi U12 sama dengan 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali minus 8 Ki kuadrat kolom kuadrat dibagi 0,01 meter. Maka didapatkan energi potensial 12 sama dengan minus 72 kali 10⁻11 Ki kuadrat N meter kuadrat. Dan untuk energi potensial antara Q2 dan Q3, kita rumuskan sebagai U23 sama dengan K Q2 dikali Q3 per R kuadrat. Di mana kita masukkan nilai Q2 yaitu 2 Ki Coulomb dan Q3 1 Ki Coulomb, di mana R-nya tadi yaitu L per 2. Maka di sini U23 tuh menjadi 9 dikali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 2 Ki kuadrat kolom kuadrat dibagi 0,01 meter. Maka didapatkan nilai potensial untuk Q2 dan Q3 sama dengan 18 dikali 10⁻11 Ki kuadrat Newton meter. Maka untuk total energi potensial dari ketiga muatan ini yaitu sigma U sama dengan U12 ditambah U23. Maka minus 72 kali 10⁻11 Ki kuadrat Newton meter ditambah 18 kali 10⁻11 Ki kuadrat Newton meter menjadi minus 54 kali 10⁻11 Ki kuadrat Newton meter. Nah, nilai ini itu adalah nilai potensial untuk sistem ketiga muatan tersebut. Lalu kita lanjut ke soal C. Ditanya posisi manakah yang membuat nilai Q-nya 0 jika Q2 dihilangkan. Maka bisa dilihat dari sini, jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem, maka akan tersisa muatan Q1 dan Q3 saja. Nah, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 dan Q3 itu akan saling menarik. Karena kita tahu tadi nilai Q1 adalah minus 8 Ki Coulomb, sedangkan Q3 adalah 2 Ki Coulomb. Jadi kan muatannya itu berbeda ya, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, agar resultan medan listrik satu titik bernilai 0, maka vektor medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 dan Q3 itu harus saling berlawanan arah dan memiliki besar yang sama. Nah, di sini hukum Coulomb untuk suatu titik P, medan listriknya E sama dengan K Ki per R kuadrat. Maka untuk medan listrik muatan Q1 yaitu K dikali minus 8 Ki Coulomb per R kuadrat. Sedangkan medan listrik untuk muatan Q3 sama dengan K dikali 2 Ki Coulomb R kuadrat. Nah, agar resultan medan listrik di titik P atau satu titik itu bernilai 0, maka nilai medan listrik muatan Q1 itu harus sama dengan nilai medan listrik muatan Q3. Jadi kita bisa samakan itu K dikali minus 8 Ki Coulomb per R kuadrat sama dengan K dikali 2 Ki Coulomb R kuadrat. Ini K-nya bisa dicoret, R-nya bisa dicoret, tinggal minus 8 Ki Coulomb sama dengan 2 Ki Coulomb. Nah, jika ruas kanan dipindah ke ruas kiri, oh maaf, harus, ya,
Ini salah ya, harusnya itu menjadi eh -10. Ya, harusnya ini sama dengan eh harusnya sama dengan -10. 10 Ki. Ya. Jadi jika ruas kanan dipindah ke ruas kiri, maka menjadi -10 Ki Coulomb sama dengan 0. Maka nilai Ki-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa posisi pada sumbu X yang pada listriknya bernilai 0 jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem itu adalah di titik X sama dengan 0. Atau jika ditinjau lagi, jadi jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem, maka muatan Q1 dan Q3 itu akan membentuk satu sistem muatan titik simetris. Nah, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik simetris harus selalu bernilai 0 di titik simetrisnya. Jadi, pada gambar, posisi titik simetris muatan titik Q1 dan Q3 itu adalah di X sama dengan 0. Oleh karena itu, posisi pada sumbu X yang medan listriknya bernilai 0, jika muatan Q2 dihilangkan dari sistem adalah di titik X sama dengan 0. Maka, sekian pembahasan dari saya untuk soal 1. Terima kasih.